Bab 1589 Ziang. Kerja bagus. Sue Sangzi terbunuh. Langit penuh tepuk tangan. Dan semua anak kecil mencemooh satu demi satu. Di tengah tepuk tangan, sekelompok orang lain musnah. Ye Chen sangat marah. Darah dan air mata membasahi cahaya dingin. Jadi bagaimana jika dia membalas dendam, tapi pada akhirnya dia meninggalkan penyesalan. Ratusan orang yang bereinkarnasi mati karena dia. Jika hidup dan mati orang-orang ini dapat ditukar dengan kelangsungan banyak reinkarnasi, dia tidak keberatan membiarkan musuhnya mati. Namun, orang sudah mati, dan semuanya tidak mungkin. Dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka dan menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada jiwa orang-orang di kampung halaman. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Membunuh. Dia benar-benar gila, meraung dan meraung, memegang pedang semu Dijian di tangannya. Dia akan menebas siapapun yang dilihatnya, bermandikan darah mereka. Darah dan air mata vertikal dan horizontal telah mengaburkan matanya, mengaburkan penglihatannya, dan beberapa di antaranya hanya membunuh. Di langit, kabut darah melonjak menutupinya dengan kerudung berdarah. Bumi dipenuhi dengan mayat, kebanyakan dari mereka adalah orang tanpa kepala, anggota badan yang lumpuh dan lengan yang patah, dan pecahan senjata sihir yang rusak ada di mana-mana. Sungai dan gunung besar telah menjadi neraka tak berujung karena pembunuhannya, dan ratapannya lebih mengerikan daripada ratapan hantu. Suatu hari, raja ini akan memenggal kepalamu. Raungan marah datang dari Tian Ken, yang berada di pihak Sutian. Dia telah melarikan diri, dan melarikan diri dengan bantuan gerbang domain teleportasi. Putra Zantian juga melarikan diri, dengan putus asa menyia-nyiakan umurnya, dan menggunakan metode rahasia yang menentang surga untuk melarikan diri dari pengetahuan Ye Chen. Anak dewa dari klan peri juga telah melarikan diri, dan itu adalah kekuatan supernatural dari klan peri untuk melarikan diri dari surga. Apakah itu putra Zantian, Tianchan atau putra klan abadi? Sebelum pergi, mereka semua menatap Ye Chen dengan gigi terkatup, mata mereka merah darah, dan wajah mereka penuh keganasan. Ye Chen tidak mengejar mereka, ada terlalu banyak orang, bahkan dia tidak bisa membunuh mereka semua, selalu ada orang yang melarikan diri, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia menatap Feng Xian dengan niat membunuh. Sedingin es. Bencana berdarah berulang kali disebabkan olehnya, dan setiap orang yang bereinkarnasi mati karena dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putri dari klan Phoenix. Leluhurku adalah Feng Huang. Aku adalah keturunannya. Dia berutang budi padamu, desis Feng Xian saat dia melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak memiliki sikap main-main dan merendahkan seperti sebelumnya, seperti anjing yang berduka. Putaran pengepungan ini direncanakan olehnya, dan dia menghitung kasih sayang serius Ye Chen, jadi dia mengumpulkan banyak dewa untuk membuat jebakan. Pada awalnya, pembunuhan dan perampokan mereka sangat berhasil. Dengan teman lama Ye Chen, memaksa Ye Chen untuk tunduk dan menyerahkan semua fetis, dia mengira Ye Chen akan hancur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa karena pembunuhan mereka, Ye Chen terpaksa membuka batas suksesi darah secara paksa. Sejak saat itu, semuanya berubah, dan situasi yang pasti akan menang benar-benar dibalik olehnya. Hampir 10.000 orang dikalahkan oleh Ye Chen sendirian. Bahkan jika Phoenix datang sendiri, aku akan membunuhmu. Ye Chen meraung, membelah dunia dengan pedangnya. Tubuh lembut Feng Xian terbelah dan terbang keluar. Darah Phoenix memercik ke seluruh langit, setiap tetesnya menyilaukan. Kamu tidak bisa membunuhku, aku keturunan Phoenix dan dia menyukaimu. Feng Xian menghadap Ye Chen, tersandung ke belakang, matanya penuh kengerian. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ye Chen menjadi gila, mengangkat pedang Zundi, dan menebas Feng Xian. Namun, sebelum dia bisa menebas pedang ini, seberkas cahaya abadi ditembakkan dari jauh, kekuatannya sangat menghancurkan. Dia tertusuk di tempat, tubuh sucinya meledak, dan dia terbang keluar, menghancurkan lebih dari selusin gunung raksasa di sepanjang jalan. Junior kecil, kamu harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain.
Mengikuti kata-kata Youyu, seorang lelaki tua berjubah ungu menginjak langit, dengan momentum yang gitu agung sehingga langit yang hancur bergetar. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Taois Ziyang, puncak dari orang bijak agung, yang hanya berjarak sehelai rambut dari kemampuan untuk bercita-cita ke tingkat kuasi kaisar. Ye Chen menstabilkan sosoknya, menyemburkan seteguk darah. Matanya bahkan lebih merah darah, menatap Taois Ziyang dengan tegas penuh tirani dan niat membunuh. Sebelumnya, di kaki Gunung Lingsan di Gurun Barat, jika bukan karena Taois Ziyang, dia pasti sudah lama membunuh Feng Xianer. Sekarang, dia lagi melompat keluar untuk menyelamatkan Feng Xian. Pada saat ini, niat membunuhnya terhadap Taois Ziyang tidak lagi lemah terhadap Feng Xian, dorongan itu membuatnya menjadi gila. Bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Feng Xian tersenyum ganas, tertawa dengan tidak hati-hati, dan bersembunyi di belakang Taois Ziyang, sama menakutkannya dengan hantu jahat. Bunuh. Ye Chen meraung, mengayunkan pedang Zundi untuk membunuh. Kebencian sekali lagi telah membutakan kebijaksanaannya, sedemikian rupa sehingga dia lupa menghadapi orang bijak yang hebat. Keras kepala dan tidak responsif. Taois Ziyang memarahi dengan dingin, memandang rendah Ye Chen, dan menamparkan Ye Chen. Tubuh Ye Chen meledak lagi dan terbang keluar. Meskipun dia berada dalam kondisi batas Sueji, bahkan jika dia memegang kuasa Emperor Armamen, dia dapat berdiri di depan Great Sage. Dia masih seekor semut. Namun meski gitu, setelah dia berhenti, dia masih bergegas, berniat untuk membunuh Feng Xian dengan paksa di depan Sage Agung. Terlalu berlebihan. Ziyang Tao mendengus dingin seperti guntur, dan melambaikan tangannya lagi, menghancurkan langit hingga pecah. Darah dan tulang Ye Chen beterbangan kemana-mana, dan wujud manusianya menghilang. Tapi dia gila, bangkit dan menyerang lagi. Dunia bergemuruh, seperti semut, dia menyerbu lagi dan lagi, tapi berdarah lagi dan lagi. Alam semesta yang luas diwarnai dengan darah suci, menetes menyilaukan. Jangan terburu-buru lagi. Para biksu yang menonton tidak tahan untuk menonton, berharap Ye Chen tidak melakukan hal bodoh lagi. Itu adalah kelas Great Sein, dan itu adalah puncak dari kelas Great Sein, hanya satu langkah lagi dari kelas kuasa Emperor yang menakutkan. Jika Anda terburu-buru secara membabi buta, pada akhirnya Anda akan kehilangan jiwa Anda. Hanya saja, pantang menyerah. Dia sudah menjadi orang gila-gila, ingin membunuh Phoenix Immortal untuk membayar kembali hutang darahnya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat suara gemuruh dimusnahkan. Kali ini, Ye Chen yang berdarah tidak bangun. Pada saat ini, dia telah dipukuli keluar dari batas negara bagian Sueji. Darahnya berdarah, dan dia tidak memiliki wujud manusia. Tentara Fenji Zundi, berlumuran darah, juga menikam tanah secara miring, memadamkan cahaya pedang, memusnahkan kegelapan. Taois Ziyang datang perlahan, melirik pedang Zundi dengan mata cerah, dan mengambilnya dengan jentikan tangannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Chen masih bangkit, menyeret tubuhnya yang rusak terhuyung-huyung, selangkah demi selangkah, jejak kaki berdarah, berlumuran darah. Kamu mencari kematian. Taois Ziyang tampak dingin dan agung, mengangkat tangannya sedikit, dan menunjuk ke cahaya ilahi. Chaos Cauldron bersenandung dan berdiri di depan Ye Chen. Suara benturan logam terdengar, Taois Ziyang menunjuk ke cahaya ilahi, dan menabrak kuali yang kacau tanpa memihak. Percikan api berkobar, kuali yang kacau tidak pecah, tapi terbang keluar, dan seluruh tubuh cahaya peri langsung dimusnahkan secara ekstrim. Taois Ziyang sedikit menyipitkan mata tuanya, menatap Chaos Cauldron, seolah-olah dia mengenali dari apa Great Cauldron itu dibuat. Dia mengulurkan tangannya dan menekan Chaos Cauldron dengan satu telapak tangan, matanya penuh dengan cahaya api, penuh keserakahan. Di sini, Ye Chen telah jatuh terlentang ke langit. Meskipun Chaos Cauldron memblokir pukulan untuknya, dia juga menderita serangan balik. Api surgawi dan guntur terbang keluar, dan mereka semua berubah menjadi naga, mengelilinginya, membungkusnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Senior, dia kabur. Feng Xian menunjuk ke satu sisi. Dia tidak bisa melarikan diri, kata Taois Ziyang dengan dingin, berjalan melintasi langit,
mengejar dan membunuhnya. Ye Chen penuh dengan harta, dan sebagai orang bijak yang hebat, dia juga sangat menyukainya. Bentuk naga berubah menjadi api abadi dan guntur semuanya memaung. Mereka dengan panik menyerap esensi Ye Chen, mengorbankan darah mereka sendiri, dan dengan imbalan kecepatan super, mereka hanya ingin membantu Ye Chen melarikan diri sejak lahir. Taois yang tersenyum pelan, membelai janggutnya, menyendiri, seperti berjalan-jalan di taman, mengejarnya dengan tidak tergesa-gesa. Feng Xian juga sama, menyeringai garang, sangat riang. Putra Dewa Klan Abadi, Tian Ken dan Putra Dewa Zantian juga kembali, serta pengikut mereka, melonjak seperti air pasang. Dengan penanggung jawab Taois Ziyang, mereka tidak takut sama sekali. Mereka menunjukkan gigi putih mereka dan tersenyum menakutkan. Orang-orang dari segala arah menghela nafas diam-diam berpikir bahwa Ye Chen tidak bisa lepas dari kematian. Taois Ziyang akhirnya mengangkat tangannya, masih menunjuk Ye Chen, dan mengunci jiwanya. Badai petir pecah di langit Xianhuo, dan mereka berkumpul untuk membentuk perisai. Tapi terus kenapa, masih sulit untuk menghentikan jari setingkat petapa agung. Armor perisai ditusuk, bersama dengan alis Ye Chen dan api jiwanya, yang dimusnahkan di tempat. Tubuh suci kuno yang agung dibunuh dengan satu jari. Tubuh berwarna darah itu sangat mencolok, jatuh dari langit, jatuh ke sungai besar, dan terbawa ombak. Xianhuo dan Tianlei ingin mengikuti tuan mereka, tapi mereka ditekan oleh Taois Ziyang dengan lambaian tangannya, dan mereka disatukan di lengan bajunya. Setelah menyelesaikan ini, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan pergi ke langit. Mati, mati. Di belakangnya, ada tawa yang tidak bermoral. Mereka adalah dewa dari klan peri, Feng Xian dan lainnya, dengan wajah jelek dan gila karena kegembiraan. Keluarkan dia untukku. Feng Xian menggertakkan giginya dan berkata, jadikan aku boneka, dan aku akan membuatnya berlutut di depan putri ini selama sisa hidupnya. Gitu dia mengatakan ini, para pengikutnya bisa tidak menunggu untuk menunjukkan cinta mereka, melompat ke sungai untuk menangkap Ye Chen. Yang aneh adalah ada lebih dari 100 orang yang melompat turun, tapi mereka tidak menemukan Ye Chen, dan mereka tidak menangkap apapun. Temukan untukku, terus cari untukku. Feng Xian seperti anjing gila, sangat mesum. Lihat terus cari raja ini. Klan Abadi Senzi, Tian Chan, Zantian Senzi dan yang lainnya juga meraung, dengan rambut acak-acakan, yang paling tepat digambarkan sebagai anjing gila. Benar-benar sekelompok bajingan. Orang-orang yang menonton dari luar semuanya mengutuk dalam hati, aku tidak ingin berhenti ketika semua orang mati. Bab 1590 Sky Fight. Ini adalah sekelompok gunung, yang sepenuhnya diselimuti kegelapan. Di kaki pegunungan, ada sebuah batu besar, di mana terbaring seorang pria, tak bernyawa, dengan penampilan yang sangat tua. Ye Chen, ini Ye Chen, aku tidak tahu kenapa dia ada di sini. Di kedua sisi batu, satu kiri dan satu kanan, ada dua lelaki tua. Mereka satu berbaju putih dan satu berbaju hitam, satu gemuk dan satu kurus, semua dengan tangan di tangan, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Aku berkata, saudaraku, apa maksudmu dengan membawa orang mati ke sini? Pria tua gemuk berbaju putih itu melirik pria tua kurus berbaju hitam, kamu sangat malas. Tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seorang orang? Pria tua kurus itu mengelus janggutnya, dan kata-katanya mengandung banyak makna yang dalam. Seperti seseorang. Pria tua gemuk berbaju putih itu menyentuh dagunya, dan mulai berputar di sekitar Ye Chen lagi. Setelah menonton, dia menggulung lengan bajunya, mengeluarkan pisau cukur dari sakunya, dan mencukur janggut Ye Chen. Tanpa janggut untuk membingungkan wajahnya, Ye Chen menunjukkan wajah aslinya. Hah! Pria tua gemuk berbaju putih itu tidak bisa menahan tawa. Ini sangat mirip dengan Liu Dao, dan aku juga memakai cincin yang sama. Pria tua kurus berbaju hitam itu berkata, dan menatap diam-diam ke cincin giok suancang di jari Ye Chen. Ini juga sangat mirip dengan Kaisar Xianwu. Pria tua gemuk berbaju putih itu meremas janggutnya, tidak heran kamu mengambilnya. Bagaimana, bisakah kamu menyelamatkannya?
Tanyakan dengan hati-hati. Jangan membuat masalah, dia sudah mati. Pria tua gemuk berbaju putih meletakkan tangannya di tangannya, api roh primordial semuanya padam. Ya, kita harus membuat peti mati lagi. Pria tua kurus berbaju hitam mengeluarkannya kantong rokok dan menghisapnya. Ngomong-ngomong, dia sudah mati, jadi aku harus memukulinya. Aku akan marah saat melihat wajah yang sama persis dengan Liu Dao. Lengan bajunya secara sadar. Namun, ketika keduanya hendak memukuli tubuh Ye Chen dengan keras, tubuh Ye Chen yang mati bergetar. Detik berikutnya, lapisan cahaya peri menyelimuti tubuhnya. Samar-samar terlihat bahwa ada hantu rubah yang bermanifestasi, dan roh primordial yang telah dimusnahkan olehnya menyalakan kembali api dunia bawah. Berkah rubah. Pria tua kurus berbaju hitam mengangkat alisnya, dan menatap ragu-ragu ke arah pria tua gemuk berbaju putih. Siapa ini? Kamu menanam berkat rubah untuknya dengan mengorbankan siklus reinkarnasi ke-9, apakah kamu gila? Lelaki tua gemuk berbaju putih itu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya terus-menerus. Itu sebenarnya adalah tubuh suci, atau sumber dari tubuh suci Chenzan. Di mana harta suci itu? Di mana itu? Itu tidak akan hilang. Roh jahat, apakah anak ini melawan Kaisar Agung? Bangun, anak ini sudah bangun. Kamu harus bertanya padanya. Setelah pria tua kurus berbaju hitam selesai berbicara, Ye Chen membuka matanya. Matanya keruh, kusam, dan penuh kebingungan. Setelah 1 atau 2 detik senja, dia perlahan mendapatkan kembali kejelasannya dan mengingat peristiwa sebelumnya. Ratusan orang yang bereinkarnasi meninggal. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran, dan dibunuh oleh Ziyang dengan 1 jari. Apakah ini neraka? Gumamnya, menatap langit yang gelap ekspresinya penuh kesedihan. Sial, kamu sangat besar, kamu lamban, bangun. Pria tua kurus berbaju hitam menarik Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan kemudian menyadari bahwa ada 2 orang lagi. Saat melihat pria tua gemuk berbaju putih, dia bukan apa-apa. Tapi ketika dia melihat pria tua kurus berbaju hitam itu, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, menatap mata kanan yang lain. Pupil mata yang menakutkan itu juga memiliki jejak roda peri di pupilnya, perlahan memancarkan cahaya misterius. 6 mata roda abadi. Mata Ye Chen menonjol. Hei, kamu bisa mengenali ini. Bagaimana, tidak bisa menutupnya? Pria tua kurus berbaju hitam itu menyeringai. Siapa kamu? Di mana kamu? Ye Chen tiba-tiba berbalik dan naik ke atas batu, menatap kedua lelaki tua itu dengan waspada. Kami adalah Tianzu Dimi. Sekarang, namaku Tianzu, dan bajingan itu bernama Dimi. Nama ini tidak sombong. Pria tua gendut berbaju putih itu menyisir rambutnya dengan sadar. Tianzu Dimi. Ye Chen mengerutkan kening. Dalam ingatannya, dia pernah menamai kedua boneka itu Tianzu Dimi. Anak kecil, selamat datang di Tianzu, apakah kamu bahagia? Tianzu. Tianzu. Apakah ini Tianzu? Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Lautan dewa bersenandung, dan kabut tebal. Entah bagaimana, dia sampai di sini. Tidak heran dia memiliki mata kanan dari mata abadi dari 6 jalan. Matanya pasti diambil dari Jiang Taixu. Di langit, benar-benar ada orang yang hidup, dan dia adalah Sok Kaisar. Kamu harus berterima kasih padaku. Lelaki tua ini mengambilkannya untukmu dari sungai. Sementara Ye Chen sedang merenung, lelaki tua Dimi menggosok tangannya dan tersenyum, matanya menyipit. Tapi senyumnya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, menyeramkan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Kebaikan ini tak terlupakan, kata Ye Chen, dan berbalik untuk melarikan diri. Ini adalah area terlarang, dan hantu ingin tinggal di sini. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi, dan tersenyum sedih. Aku mati, apalagi yang harus ditakuti? Omong kosong, kamu masih hidup-hidup dan menendang. Aku masih hidup. Ye Chen tertegun sejenak. Ayo, beritahu kakek, siapa yang menanam berkat rubah untukmu? Dimi menusuk Ye Chen. Berkah rubah apa? Ye Chen sedikit bingung.
Ada anggota suku rubah yang mengorbankan 9 generasi reinkarnasi dan menanam berkah untukmu, sehingga kamu bisa diselamatkan. Jika tidak, kami akan menguburmu sejak lama, dan kami akan membuat peti mati saat kami selesai. Berkat rubah. Ye Chen bergumam pelan, alisnya juga berkerut. Dia tidak asing dengan sihir penjaga ini. Saat berada di Suzaku Star Youdu, dia pernah mendengar Husian Er mengatakannya. Ini adalah seni peri yang sangat mendominasi dan tragis, dan itu adalah perlindungan yang dikumpulkan dengan mengorbankan 9 generasi reinkarnasi. Meski cara ini hanya bisa digunakan sekali, namun sangat menakutkan. Dulu, nenek moyang klan rubah menggunakan ini. Metode abadi, membantu kaisar negeri dongeng menghindari bencana itu cerita yang bagus. Apakah itu berkat rubah yang ditanam oleh peri rubah untukku? Untuk melindungi hukum peri, dan memblokir pengetahuan untukku. Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, dan ekspresinya sedikit jelek. Berkat rubah datang dengan harga yang mahal, dan tidak sulit baginya untuk membayangkan bagaimana dia akan berubah menjadi debu sepenuhnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda membayar gitu banyak? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Namun, bagaimana dia tahu bahwa pada malam itulah dia menyelamatkannya dari mulut iblis pohon dan memintanya untuk mengingatnya dengan tegas. Bingung lagi. Pria tua Tianzu bergidik, menarik Ye Chen, yang sedang berpikir keras, kembali ke kenyataan. Apa yang harus kamu lakukan dengan Liu Dao? Pria tua Dimi menyodok Ye Chen, masih tersenyum. Itu aku. Ye Chen hampir berbicara, ingin berbicara tentang leluhurnya, tapi tiba-tiba berhenti. Ini Tianzu, tapi Liu Dao tidak bisa dikatakan sebagai leluhurnya. Dia masih ingat bahwa Chiangzi mengatakan bahwa Liu Dao pernah menggeledah daerah terlarang Xuan Huang satu persatu, dan jika Liu Dao melibatkan beberapa kerabat, mereka akan dikubur hidup-hidup jika gagal menjaganya tetap utuh. Dia adalah musuhku. Ye Chen yang jenaka mengubah kata-katanya secara sadar, dan reaksinya cukup cepat. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Kedua lelaki tua itu menatap cincin giok suancang di jari Ye Chen. Liu Dao memberikannya kepadaku, katanya. Jika kamu ingin menantangnya, berteriak saja kering, dan dia akan datang. Apakah ini sangat ajaib? Aku belum mencobanya. Bagaimana kalau aku mencobanya? Jangan. Kedua lelaki tua itu buru-buru menarik Ye Chen kembali. Tidak masalah jika dia terus berteriak dengan suara ini. Jika Liu Dao benar-benar datang, mungkin dia akan meledakkan Tianzu. Memikirkan kejadian lama itu, orang tua Tianzu Dimi merasakan sakit di wajahnya, dan mereka langsung keluar dari bayang-bayang. Jika kedua senior baik-baik saja, generasi yang lebih muda akan pergi lebih dulu, kata Ye Chen, berbalik dan hendak melarikan diri. Aku belum menyelesaikan pertanyaanku, dan aku masih ingin pergi. Dimi menahan Ye Chen. Katakan padaku, dari mana asal tubuh suci? Dacu, gua dewa. Ye Chen. Tidak, jangan bersembunyi kali ini. Kamu berasal dari Dacu. Kata-kata Ye Chen membuat Tianzu Dimi tanpa sadar berseru. Tampaknya kedua senior itu mengenal Dacu. Ye Chen menghela nafas lega, dan menemukan harapan untuk keluar hidup-hidup. Sekarang dia mengenal Dacu, itu akan mudah ditangani. Kamu adalah kaisar dari Great Chu. Kaisar ke-10 dari Great Chu. Jian Feidao pernah berkata bahwa ada perubahan yang mengejutkan pada Great Chu, loh. Tianzu Dimi berkata satu demi satu. Ini aku, Dewa Pedang Senior yang menceritakan kecelakaan itu, kata Ye Chen, menawarkan tirai air. Di tirai air, yang muncul adalah gambar invasi iblis surgawi dan perjuangan Chu Agung, yang semuanya berdarah. Melihat ke tirai air, bahkan ekspresi dari dua kuasi kaisar mau tidak mau berubah. Itu adalah gunung dan sungai yang besar, ditelan oleh kegelapan, dan darah ada di mana-mana di mata, seperti neraka yang tak berujung. 90 juta jiwa heroik Great Chu sedang bertarung, dan 90 juta pembudidaya Tianxuanmen bertarung sampai mati. Satu demi satu, orang jatuh dalam genangan darah,
dan masing-masing dari mereka mati dalam pertempuran di tembok kota. Tembok besar merah dibangun di Tianwanyu, dan seluruh pasukan hampir musnah dalam pertempuran. Tian Zudimi terdiam, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Area terlarang juga milik surga dan Myriad Domains, jadi saya tahu gerbang semua surga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada waktu tertentu di masa lalu, Dacu bertarung dengan sangat sengit melawan iblis langit. Mereka juga kaget karena Ye Chen benar-benar membantai seorang kaisar, dan rekor itu menantang surga. Dacu telah hilang, Dewa Pedang Senior dan yang lainnya telah pergi mencarinya, dan mereka sedang dalam perjalanan kembali kali ini, kata Ye Chen. Tidak heran. Tian Zudimi bergumam. Tidak heran Jian Fei Dao datang ke Tiansu untuk mengundang Raja Surga di masa lalu, dan dia harus melakukannya untuk ini. Seekor kuda. Ye Chen menangkupkan tangannya dengan sangat ekspresi hormat. Apa yang kamu katakan? Kami juga tidak bermaksud membunuhmu. Raja Surga pernah memerintahkan siapapun yang melanggar langit akan dibunuh tanpa ampun. Namun, orang-orang dari Dacu tidak termasuk dalam daftar ini. Anak-anak jangan main-main. Kami hanya membuangnya dan tidak pernah menyakiti hidup siapapun. Apakah ada hak istimewa seperti itu? Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, dan diam-diam berkata, tidak heran aku tidak mati di Belanda. Jangan. Tinggalkan area terlarang. Berpikir itu sama menakutkannya. Lagi pula, kami masih berutang budi padamu. Tian Zudimi semua menangkupkan tangan, tersenyum ramah. Karena itu adalah bantuan, bisakah kedua senior pergi dengan generasi yang lebih muda untuk menghancurkan bajingan Ziyang? Mengangkat bahu, ini adalah aturan surga, kamu tidak bisa melanggarnya. Kalau gitu biarkan Raja Surgawimu pergi dengan saya. Raja Surgawi tidak ada di Tiansu, dia ada di Dacu sekarang. Kalau gitu tidak apa-apa, dia tidak ada di sini, kalian berdua diam-diam keluar. Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa. Su Surgawi memiliki batasan, yang ditetapkan oleh Raja Surgawi sendiri di masa lalu. Jika kita berani keluar, kita akan musnah di saat berikutnya. Tian Zudimi bergidik saat dia berbicara. Sangat menggantung. Ye Chen memandang mereka berdua dengan tak percaya. Apa tingkat kultivasi raja yang kamu bicarakan? Kaisar semu. Puncaknya. Kamu juga semi kaisar, apakah kamu masih takut dengan larangan itu? Kalian berdua membodohiku. Ye Chen berdiri tanpa sadar, dan mengamati kedua lelaki tua itu dari atas ke bawah. Xuan Huang 130 kaisar. Apa generasi Raja Surgawimu? Jadi untuk memberitahumu, Kaisar Pangu masih anak-anak pada saat itu, Raja Surgawi saya memainkan penisnya.